Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Lagi dan lagi, Axio ini bener-bener kayak bersedekah bre. Terutama buat lu yang lagi cari laptop gaming. Dan kali ini mereka ngeluarin Axio Pongo 775. Sebuah laptop gaming dengan RTX 5070 dengan harga yang termurah. Bahkan ini jadi salah satu laptop brand lokal pertama yang pakai RTX 5000 series. Ini sih gokil banget. Kira-kira sebenarnya apa sih dan seberapa powerful dengan 5000 seriesnya ini yang ditanam di laptop ini? Nantinya kita akan lihat teknologi apa aja yang terbaru dengan RTX 5000 series. Sebelumnya, pertama kita bakal bahas dari segi harga terlebih dahulu. Dari tadi kan kita ngomongin harga termurah. Kira-kira emang murahnya berapa sih bang? Nah, buat seukuran laptop dengan RTX 5000 series, secara harga ini jadi salah satu laptop yang paling murah memang. Di kisaran 20 jutaan aja. Dan kalau lo komparasi dengan laptop RTX yang sama, selisihnya tuh cukup jauh nih, sekitaran 2 jutaan. Kayak misalkan di sini kita ambil datanya seperti MSI Katana 15HX teman-teman. Dan juga Asus TUF A16 FA608UP yang dimana keduanya itu sama-sama pakai RTX 5070 tapi bandrol harganya itu jauh banget nih, sekitaran 2-4 jutaan bahkan. Jadi kalau ngomongin soal value for money, Axio jelas nggak ada lawan dan bikin lawan ketar-ketir pastinya. Selanjutnya kita bahas dari segi desain terlebih dahulu nih. Soal desain ini jadi salah satu hal yang pertama gue notice ketika lihat laptop ini. Apalagi karena ini laptop Axio memang terkenal konsisten nih dengan desain yang gitu-gitu aja. Bahasa desainnya itu mirip-mirip lah seperti DNA laptop Axio Pongo dari seri-seri sebelumnya. Desainnya itu tampil klasik dan familiar gitu, serta nggak ada kejutan yang besar sih menurut gua. Bahkan kalau perhatikan dari seri ke seri, memang Axio minim banget kejutan nih menurut gua, dan selalu konsisten dengan menggunakan desain yang sama. Untuk varian warnanya sendiri cuma ada satu nih teman-teman, yaitu warna hitam. Yes, warna hitam doang. Jadi pilihannya memang benar-benar terbatas, tapi warna hitamnya ini punya finishing glossy untuk bagian belakangnya, terutama bagian backdoornya ini, jadi punya looks yang cukup elegan nih teman-teman. Tapi ini menambah satu konsekuensi juga, yang dimana sidik jari gampang banget nempel. Jadi siap-siap lo harus rajin bersihin alias lap-lap bagian belakangnya ini biar nggak kelihatan kucel teman-teman. Nah, ngomongin build quality, seluruh bodinya cukup solid teman-teman. Materialnya yang dipakai juga polikarbonat alias plastik tapi berkualitas gitu. Dan lo jangan berharap bisa menemukan material metal ataupun aluminium di laptop ini karena memang full buat bodinya adalah polikarbonat. Cuman overall untuk build quality-nya sendiri sih udah oke, solid gitu dan nggak gampang ringkih menurut gua. Tapi mungkin saran gua, Axio bisa ngubah tampilan laptopnya mereka. Mungkin dari segi desain perlahan-lahan setidaknya ada upgrade 1% minimal. Ini sih kalau kita lihat tampilannya alias tongkrongannya ini bener-bener kayak DNA sebelum-sebelumnya aja. Dan terkesan agak sedikit copy paste nih teman-teman dari generasi sebelumnya, terutama buat si seri Pongo ini teman-teman. Lalu laptop ini nggak bisa diangkat dengan satu tangan teman-teman. Kita harus pakai dua tangan biar bagian belakangnya itu nggak ikutan keangkat. Cuman ini masalah yang nggak terlalu serius sih kalau menurut gua. Terus terkait port bisa dikatakan udah sangat lengkap banget yang ada di laptop ini, entah itu di bagian kanan, kiri, atau belakang. Kalau kalian sadar ada beberapa perubahan port di laptop ini, terutama di bagian kiri nih, yang dimana lo bisa pause aja video ini dan lo baca. Terus juga di bagian kanannya pun juga demikian, sama di bagian belakang lo bisa pause aja videonya biar ketahuan portnya nih teman-teman. Karena memang kalau misalnya gue baca satu persatu, yang ada capek di jalan doang. Karena memang portnya sebanyak ini teman-teman. Tapi yang jelas untuk masalah port memang Axio itu nggak pernah kompromi. Cuman ada beberapa portnya yang disayangkan aja, yang dimana pemangkasan port Type-C teman-teman ini cuman ada satu aja, serta tidak ada micro SD. Jadi buat gue pribadi sebagai content creator, pas waktu editing di laptop ini agak sedikit kesulitan nih buat mindahin file. Ya mau nggak mau gue harus pakai dongle lagi buat nambahin port Type-C dan juga micro SD-nya ini teman-teman. Lalu kita sekarang bongkar aja laptop ini. Nah, buat dibongkarnya sendiri sih laptopnya tergolong cukup mudah nih teman-teman, karena di sini cuman ada 13 baut dan memang laptop Axio itu dibuat untuk upgradable teman-teman, yang artinya lu bisa upgrade kapan aja, entah itu jeroannya, maksudnya dalam artian ini jeroan kayak SSD dan juga RAM ya teman-teman. Dan untuk membongkarnya pun juga sangat amat mudah. Nah, terus juga di dalamnya di sini terdapat 2 fan dan juga 5 headpipes ya, sorry. Pembuangannya sendiri melalui 4 titik heatsinknya ini teman-teman, di bagian kanan, kiri, dan juga belakang. Jadi laptop ini pendinginannya tuh harusnya udah maksimal banget buat ngejaga stabilitas suhu di laptop ini. Hal ini bakal jadi nilai plus dan nantinya kita bakalan bahas di pertengahan video pas lagi ngebahas performance nih laptop. Lanjut, terdapat 2 SSD yang ternyata udah PCIe Gen 4 nih teman-teman. Semuanya speednya juga cukup kencang dan kita bakalan benchmark nantinya. By default yang terpasang
pasang ini punya ukuran 512 GB ya teman-teman, dan bisa lo upgrade sampai 1 TB juga. Karena masih ada satu slot lagi nih teman-teman, yang dimana bisa lo tambahin juga kok. Nah buat RAM-nya sendiri sih ini 16 GB DDR5 pastinya. By default ini 2 keping 8 GB 8 GB, tapi lo bisa upgrade juga sampai 32 GB atau 64 GB. Ya 64 GB lebih tepatnya. Tapi saran gue 32 GB sih itu udah sosok lah menurut gue buat seukuran laptop gaming. Ya kalau misalnya pengen yang lebih besar bisa ke 64 GB. Tapi buat harga 20 jutaan ini laptop dengan spek default kayak gini sih udah menarik banget. Nah sekarang kita beralih ke bagian depan aja. Di sini ada webcam yang memiliki fitur privacy shutter teman-teman. Kualitasnya sih udah cukup menurut gua buat webcamnya, terutama buat meeting online, dan juga ada fitur TNR nih teman-teman yang dapat mengurangi noise pastinya. Oke, ini buat hasil perekamannya dari Axio Pongo 775, resolusinya Full HD. Kualitasnya sih secara detail ini udah tajam dan noise-nya juga minim nih teman-teman. Ini sedikit catatan dalam kondisi pencahayaan yang cukup ya. Kalau misalkan dalam pencahayaan yang kurang cukup, mungkin hasilnya bakal beda. Nah, bagian yang paling menarik yaitu di bagian bezel layarnya, yang dimana secara tampilan alias secara looks ini sih udah kelihatan tipis nih teman-teman. Spek layarnya pun juga udah mantap untuk dipakai gaming ataupun entertain. Dari mulai refresh rate-nya yang udah 180 Hz, terus juga resolusinya udah QHD+, bakal jadi tajam banget nih buat laptop gaming yang satu ini. Jadi area kerja sedikit lebih luas dan nyaman, terutama untuk dipakai harian juga, baik entah itu gaming, editing, ataupun sekedar nonton film. Ditambah gue juga bisa bilang speaker dari laptop ini sangatlah bagus buat seukuran laptop gaming dari Axio. Suaranya nggak gampang jempreng, even kita atur ke volume 100% pun juga masih aman aja. Bassnya juga berasa nendang, bulat gitu, dan nggak ada suara sember sama sekali pas kita pakai kualitas speaker dari laptop ini. Jadi buat laptop dengan segmented gaming, ini sih jasa satu rekomend juga. Dan buat entertain, nonton film, ataupun dengerin musik aja, speaker yang dikasih sih memberikan pengalaman yang seru teman-teman, serta imersif gitu. Apalagi notabene ini adalah laptop lokal, tapi bisa memberikan kualitas speaker yang udah mantap. Dan juga untuk kualitas layarnya pastinya udah oke juga. Nah, ditambah untuk warnanya sendiri juga udah rata kanan kalau menurut gua untuk spek kayak gini. Di sini klaim dari Axio itu di angka 100% sRGB. Saat kita tes dengan pengukuran alat tes SpiderX teman-teman, klaimnya itu hampir benar, tapi di angka 99% aja buat sRGB-nya. Lalu Adobe RGB-nya di angka 75%, terus juga di P3-nya di angka 76%, dan juga NTSC-nya di angka 70%. Hasil brightness dan kontras saat kita tes juga mendapatkan hasil yang cukup baik nih untuk sebuah laptop gaming. Dan kalau kalian perhatikan, brightness-nya juga cukup terang, bisa nyentuh di angka 474 nits. Itu jadi kalau kita pakai di outdoor masih berasa terang-terang aja ini laptop. Sama halnya tingkat akurasi warna nih, kecuali untuk warna birunya yang memiliki defisiasi skor. Warna yang lain juga menunjukkan hasil yang udah bagus di bawah dari angka delta E1 teman-teman, dengan angka rata-rata di 0,82. Jadi secara warna akurasi ini udah mantap laptop yang satu ini teman-teman. So far gue cukup puas nih dengan layar laptop si Axio 775. Gambarnya jernih walaupun laptop ini notabene adalah laptop gaming, dan bisa buat dipakai editing juga pastinya, dengan resolusi yang udah tajam dan akurasi warna akurat juga. Jadi buat lihat gambar bakalan tajam dan juga detail teman-teman. Buat dipakai gaming sih ini berasa kayak realistis gitu teman-teman. Kualitas layarnya juga udah ngasih pengalaman yang e-sport gitu, terutama buat lu yang pakai buat main game FPS teman-teman. Jadi gue bisa simpulkan ini layar sih udah rata kanan untuk sebuah laptop gaming. Ya walaupun memang minusnya bukan layar OLED aja, cuman ya tahu diri juga lah bos. Ini laptop di harga 20 jutaan tapi lu minta OLED, ya mikir dikit lah kalau kata Timothy mah. Bukan cuma layar doang yang ngasih positif nih teman-teman. Dari segi keyboard juga ternyata sangat reliable buat dipakai kerjaan maupun produktivitas harian. Tanpa bantuan mouse dan keyboard eksternal, ini jadi salah satu laptop dengan keyboard yang nyaman menurut gua. Trackpadnya juga demikian nih, ukurannya besar dan ngasih akselerasi yang berasa PW gitu teman-teman. Ada tombol Copilot juga buat kalian ngebantu pekerjaan tipis-tipis dengan AI Copilot plus PC. Jadi menurut gua ini laptop bukan sekedar gaming hardcore aja, tapi bisa buat diajak kerja juga. Nah, sekarang kita ngomongin jeroannya. Ini bagian yang paling seru dari sebuah laptop gaming. Yang tadi udah ke-spill kalau misalnya experience layar sih udah begitu masif, teman-teman. Dan sekarang kita bakalan bahas dari segi jeroannya. Semasif apa sih kira-kira dan seenak apa
performance dari laptop ini. Nah, buat prosesornya sendiri tidak ada yang berubah teman-teman, bahkan sudah ada 4 generasi teman-teman Axio Pongo yang menggunakan prosesor yang sama, yaitu Intel Core i7 13620H. Ya, termasuk juga Pongo 775 ini yang menggunakan prosesor serupa. Tapi yang membedakan adalah di bagian Nvidia-nya nih, alias GPU-nya yang menggunakan RTX 5070 8GB GDDR7 teman-teman. Bisa dibandingkan dengan pendahulunya yang masih menggunakan GDDR6, tapi ini laptop udah pakai GDDR7 dengan 5070. Sudah menggunakan versi yang paling terbaru. TDP-nya pun juga yang dihasilkan udah mantep nih harusnya nih laptop. Nah, untuk RAM-nya sendiri pakai 16GB kapasitasnya yang tadi kita udah sempat mention juga, dan udah pakai DDR5 pastinya. Terus juga bukan cuma itu, untuk storage-nya 512GB yang tadi kita udah sempat mention juga, dan pas waktu kita tes speed-nya sih udah mantep nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini speed rate-nya di angka 6200-an, dan untuk speed rate-nya di angka 3900-an. Jadi ini skornya udah mantep nih teman-teman. Hal ini tuh menunjukkan kalau misalkan komplainan kita terkait speed di SSD laptop Axio itu didengar. Kalau misalkan memang waktu itu speednya cukup rendah, tapi di 775 ini ngasih speed yang cukup banget menurut gua. Kita mulai benchmark tipis-tipis dulu deh. Dari mulai benchmark sintetis. Mulai dari Blender 443, di sini kita udah coba rendering BMW 27, dan waktu rendernya mendapatkan hasil yang cukup oke nih teman-teman. Buat rendering footage BMW, dan juga untuk rendering barbershop juga demikian nih teman-teman. Apalagi di sini kita coba buat kudanya dan juga optiknya teman-teman. Dan hasilnya selisihnya tuh tipis aja kalau kita lihat. Bedanya memang si optics agak sedikit lebih cepat ketimbang menggunakan kuda. Cuman keduanya sama-sama ngebut kok menurut gua buat masalah rendering. Sebelumnya bagi yang belum tahu optics itu apa, singkatnya optics adalah sebuah framework ataupun kerangka kerja perangkat lunak yang berfungsi sebagai akselerator untuk ray tracing teman-teman pada GPU Nvidia. Sebenarnya optics sendiri tuh juga ditemukan pada seri GTX teman-teman, tapi pemanfaatannya tidak sebanyak dan sepowerful di RTX. Jadi seri GTX sebenarnya tuh udah ada opticsnya, cuman kalau di RTX ini tuh lebih improve pastinya. Jadi jelas dari hasil Blender tadi antara kuda dan optics memiliki perbedaan yang signifikan nih. Walaupun memang selisihnya nggak terlalu jauh dari hasil render score-nya. Cuma menurut gua udah cukup oke aja kok. Lalu di aplikasi Adobe Premiere Pro kita lihat nih, buat videonya kita ambil rendering footage 10 menit nih teman-teman. Dengan A-roll dan B-roll plus efek semuanya udah kita masukin. Dan hasilnya waktu rendering di sini mendapatkan di bawah 5 menit. Ditinggal mandi bentar sih ataupun makan, pastinya hasil renderan lu udah kelar. Selanjutnya di Cinebench R23 plus 2024 kita tes juga, dan hasilnya di Cinebench R23 dengan single core dapat di angka 1800-an, dengan multicore yang dapat di angka 16 ribuan. Lalu di Cinebench R 2024 di sini single core dapat di angka 100, dan untuk multicore dapat di angka 950-an. Nah, di Trinout benchmark sendiri hasilnya bisa kalian lihat aja nih, dari mulai wheel left extreme terus juga fire strike sampai dengan speedway. Di sini mendapatkan skor yang cukup tinggi, bahkan buat hasil benchmarknya pas waktu stress test di sini dapat stability yang oke, dapat di angka 99, dan ini lolos pengujian teman-teman. Artinya stability laptop ini sih dengan kombinasi jeroan yang ada ini sih udah win-win banget. Selanjutnya kita ke gaming test aja teman-teman. Disclaimer dulu nih, semua pengujian gaming kita menggunakan resolusi default di laptop ini, yaitu QHD alias 2560 x 1600 pixel. Jadi hasil benchmark gaming bakalan berbeda nih dengan reviewer lain yang mungkin punya settingan berbeda juga. Tapi ini kita coba buat di resolusi yang sama dengan layarnya ini, biar mendapatkan experience yang masif juga. Di sini buat Valorant presetnya kita coba highest dengan resolusinya 1060p, dan buat FPS-nya dapat di angka 300 sampai 360, yang menurut gue sih ini udah bagus. Suhu di dalam itu di angka 69 sampai 72 derajat Celcius. Lalu game RDR2 teman-teman presetnya adalah ultra dengan resolusi 1600p, dan untuk FPS sendiri dapat di angka 60 fps lebih, bahkan bisa tembus di angka 100 fps. Tapi memang rata-ratanya dapat di angka 60-an aja teman-teman. Cuman nyentuhnya sesekali aja tuh dapat 100-an fps. Buat masalah temperatur di angka 70-an derajat Celcius buat temperatur internalnya alias temperatur di dalam mesinnya teman-teman. Selanjutnya kita coba di game Cyberpunk 2077. Presetnya sendiri kita atur ke off-ride dengan DLSS multi frame generationnya kita atur ke 4 kali, dan alhasil buat FPS sendiri dapat di angka
angka 100-an nih teman-teman. Dan menurut gue sih mendapatkan FPS segini udah cukup banget buat main game sekelas Cyberpunk. Di sini kita bisa lihat FPS rata-rata itu bisa dapat di angka 100 sampai 120-an. Tapi memang rata-ratanya tuh masih dapat di angka 98-an dan menurut gue tuh masih oke-oke aja. Frame dropnya minim-minim aja. Temperaturnya sendiri dapat di angka 60 derajat Celcius yang bisa gue artikan sih ini adem-adem aja teman-teman. Lalu buat game selanjutnya adalah Indiana Jones and the Great Circle. Di sini kita coba settingannya adalah highest DLSS multi-frame generationnya kita atur ke 4 kali juga. Dan buat FPS-nya di sini dapat di angka 60. Yes, menyentuh di angka 60 walaupun memang rata-rata dapat di angka 50 sampai 60 aja. Dan ada beberapa frame drop di angka 38-an, tapi menurut gue ini masih wajar karena ini game tergolong yang cukup berat juga teman-teman. Temperatur juga sempat meningkat teman-teman, tapi masih rata-rata dapat di angka 60 sampai 70-an derajat aja. Jadi menurut gue udah oke-oke juga kok buat main game Indiana Jones ini teman-teman. Selanjutnya kita coba buat main game Doom The Dark Age. Di sini buat presetnya sendiri adalah medium dengan DLSS multi-frame generasinya kita atur ke 4 kali seperti sebelumnya. Alhasil buat FPS-nya dapat di angka 60 stabil teman-teman. Di atas 60 bahkan di angka 65, tapi memang ada frame drop tipis. Cuman kadang-kadang bisa menyentuh lebih dari 80 FPS, tapi itu jarang-jarang aja. Temperatur masih tergolong adem di angka 60 derajat Celcius aja teman-teman. Kami juga spill dikit nih untuk perbandingan hasil FPS yang didapat dari ketiga game yang menggunakan DLSS multi-frame generationnya ini. Sebagai perbandingan, settingan preset yang diuji pada game Cyberpunk 2077, Indiana Jones dan juga Doom. Di sini Cyberpunk dapat FPS di kisaran 100-an, lalu untuk Indiana Jones dapat di angka 58-an dan untuk Doomnya sendiri dapat di kisaran 55-an FPS teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri datanya ini kalau kalian perbandingkan FPS-nya ya memang game Cyberpunk ini tergolong ringannya ketika kita aktifkan DLSS multi-frame generation 4 kalinya ini. Tapi memang yang cukup berat adalah game Indiana Jones dan juga game Doom ini, yang dimana FPS-nya bisa drop ke angka 30-an juga. Buat masalah temperaturnya sendiri, yang tadi gue udah sempat mention kalau misalnya memang sistem pendingin dari laptop ini sih udah bagus teman-teman. Apalagi pas waktu gue tes dari beberapa game tadi, semuanya itu dan menghasilkan output temperatur yang bisa dikatakan udah mantep nih teman-teman. Buat temperatur sendiri, laptop ini tergolong adem terutama untuk di bagian keyboardnya, yang dimana untuk temperatur keyboard itu di angka 36 sampai 39 derajat Celcius itu untuk ASWD-nya. Terus juga buat bagian panas memang ada di bagian paling tengah, dan untuk bagian paling tengahnya itu bisa sampai 50, tapi nggak sampai 50 juga kok. Buat masalah gaming gue bisa bilang sistem cooling dari laptop ini Axio Pongo 775 punya pendinginan yang udah oke. Buat main game beberapa yang udah kalian lihat temperaturnya masih adem-adem aja, terutama buat ASWD-nya ini. Jadi gaming experience itu nggak bakal terganggu. Nah, untuk baterainya sendiri di sini ada satu hal yang bisa digarisbawahi ini teman-teman. Dengan meningkatnya resolusi laptop ini, pasti kemungkinan baterai bakal jadi lebih boros. Apalagi yang sebelumnya itu kita pakai Full HD resolusinya, tapi sekarang udah pakai yang QHD, itu tuh bakalan ada keborosan, terutama untuk masalah baterainya. Itu hal yang wajar karena resolusinya lebih besar juga. Dan di sini kita udah coba buat streaming YouTube dengan resolusi 1080p. WiFi kita on, brightness kita atur ke 20%, keyboard backlight-nya kita atur ke level 1 dan hasil yang mendapatkan waktu sekitaran 5 jam 1 menit. Jadi untuk masalah baterai buat harian tetap gua rekomendasiin kalian bawa adapternya teman-teman ya, walaupun memang adapternya berat, namanya juga laptop gaming. Untuk control center sendiri di sini nggak ada perubahan yang gimana-gimana, tapi yang harus kalian tahu, ya dimana ada satu fitur baru yang namanya MS Hybrid ataupun Discrete GPU. Kesimpulannya, Axio Pongo 775 jadi salah satu laptop RTX 5000 series yang paling ekonomis untuk saat ini. Apalagi ini merupakan laptop lokal pertama yang pakai RTX 5000 series. Memang ada beberapa bagian yang disayangkan dari segi prosesor di laptop ini, yang dimana masih menggunakan generasi ke-13. Namun hal ini tuh bisa kita wajarin. Mungkin aja nanti bakal ada generasi selanjutnya yang pakai prosesor generasi 14. Ya ibarat kata yang udah-udah aja lah, kayak Axio 760, V1 dan juga V2, yang dimana itu ada perbedaan prosesor tapi isi GPU-nya tuh sama. Nah bedanya ini dibaliknya teman-teman, RTX-nya lebih tinggi tapi prosesornya masih sama dengan menggunakan 4 generasi yang udah-udah. Ya tapi walaupun gitu laptop ini bisa jadi salah satu laptop yang paling rekomen kalau menurut gua. Ditambah untuk layanan Axio sendiri purna jualnya tuh melimpah seperti ADP 1
tahun, plus garansi servis dan juga spare part, serta sudah tersebar 183 titik yang ada di Indonesia. Jadi makin luas aja nih service center yang tersedia dari Axio. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi tentang laptop yang satu ini. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @tekno. Pengen join ke komunitas kita Telegram, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.